Kita mulai kuliah teknik produk ini. Kalau kita keliru, kita sudah sampai ke video nomor 9. Pada video ke-8, nomor 8, kita membahas evaluasi kuantitatif feasibility process, ya, atau analisis evaluasi kuantitatif kelayaan suatu proses, ya. Maksudnya ini analisis yang sangat kasar, ya, evaluasi kuantitatif kasar kelayaan suatu proses. Artinya sebelum kita melakukan tindak lanjut dari atau studi lebih lanjut dengan perancangan pabriknya atau mendirikan pilot plan atau bahkan mendirikan pabriknya sungguhan, itu harus ada evaluasi kuantitatif dulu, ini layak nggak didirikan. Nah, ini akan pada tahap awal kita akan tunjukkan sejumlah cara evaluasi yang kasar tapi kuantitatif tapi kasar, ya, untuk asesmen awal, ya. Ada 3 contoh yang akan kita bahas, yaitu pemungutan emas dari air laut, 2 asesmen lokasi pendirian pabrik, 3 peningkatan efisiensi termis dengan lensa. Di video ke-8 sudah kita bahas yang nomor 1, pemungutan emas dari air laut. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, kasus yang kedua, yaitu asesmen lokasi pendirian pabrik. Ini yang pertama dulu. Nah, sekarang yang kedua adalah asesmen lokasi pendirian pabrik. Nah, ini termasuk contoh dari engineering judgment, kebijakan teknik, ya. Memang engineer itu harus selalu membuat tugasnya, memang membuat engineering judgment, ya, kebijakan teknis, pilihan-pilihan teknis, ya. Misalnya begini, logam tembaga anggap kadar 100% yang harganya sekitar Rp88.000 per kilogram berasal dari batuan mengandung tembaga yang disebut dengan copper ore, ya, yang mengandung tembaga hanya sekitar 3%, yang harganya sekitar Rp8 per kilogram, atau kalau dihitung per kilogram CU hanya Rp270. Murah sekali ini. Nah, memang batuannya dianggap murah sekali. Pikirannya tinggal ngambil saja, ya, pikirnya. Harusnya dihargai lebih tinggi kalau ini, tapi kenyataannya memang sekian itu. Ini harga sekitar tahun, saya cari berbagai informasi dari internet, sekitar tahun 2020. Jadi tambang itu kadarnya logamnya itu kecil-kecil, ya. Tembaga itu 3% itu sudah termasuk banyak itu. Jadi kalau di komik-komik itu ada tambang emas, menemukan tambang emas, lalu masuk ke suatu gua, dinding guanya itu terbuat dari sudah mengkilat seperti emas itu. Wah, itu cuman di komik-komik saja. Seharusnya kadarnya kalau emas itu lebih kecil lagi di batuannya. Jadi mungkin hampir nggak kelihatan emasnya itu. Oke, Rp8 per kilogram atau Rp270 per kilogram CU-nya. Lalu dikenal pula produk antara, yaitu konsentrat CU. Jadi kalau batuan 3% CU, kalau logam jadi itu 100% CU. Ini hasil antara, yaitu yang namanya konsentrat tembaga yang mengandung tembaga atau CU sekitar 30%. Itu harganya sekitar Rp1.000 per kilogram atau Rp3.300 per kilogram CU. Kemudian biaya produksi untuk membuat atau mengubah, ya, memproses, ya. Tidak termasuk bahan baku, ini hanya biaya produksinya saja. Biaya produksi logam CU dari ore atau copper ore itu adalah Rp40.000 per kilogram CU. Rp40.000 per kilogram CU. Biaya produksi normal konsentrat atau biaya produksi kalau kita mau buat
konsentrat dari copper ore itu adalah Rp670 per kilogram konsentrat ya, atau Rp2.000 per kilogram Cu. Itu dengan rasa massa bisa diketemukan. Rp670 per kilogram itu kira-kira sama dengan Rp670 per kilogram konsentrat itu sama dengan Rp2.000 per kilogram Cu, karena harga sekarang kadar Cu dalam konsentrat adalah 30%. Jadi ini biaya produksi mau jadi logam Cu atau jadi konsentrat. Tetapi jika pabrik didirikan di tempat terpencil, misalnya di Tembagapura, kita punya tambang tembaga di Tembagapura, lokasinya itu terpencil sekali dan tinggi sekali, ribuan meter itu, sekitar hampir dekat puncak bersalju itu, salju abadi itu. Kalau salju itu kan sekitar 5.000 meter, itu sudah salju abadi. Nah, ini ya tinggi sekali, dekat-dekat itulah. Saya tidak hafal tinggi tepatnya Tembagapura itu. Tapi kalau didirikan di tempat terpencil, contoh Tembagapura tadi, biaya produksi sekitar 4 kali biaya normal. Karena ngangkut alat-alat ke sana, bahan bakar ke sana, menggaji karyawan di sana harus lebih mahal, dan lain-lain. Termasuk menggaji engineer-nya kalau mau kerja disuruh kerja di sana itu minta gaji yang jauh lebih tinggi ya. Ada tunjangan macam-macam ya. Itu dari biaya produksinya. Kalau di lokasi tambang di Tembagapura misalnya itu tadi di Papua itu ya, itu sekitar 4 kali dari biaya normal. Normal itu misalnya di sini di Surabaya atau di mana ya. Biaya transport sekitar Rp200 per ton per kilometer. Kalau pabriknya mau didirikan di Surabaya, misalnya kita harus ngangkut batuan itu dari Tembagapura ke Surabaya misalnya. Biaya transport sekitar Rp2.000 per ton per kilometer atau Rp0,2 per kilogram per kilometer. Ini saya lihat dari data-data ekspedisi transportasi itu tahun 2020 ya. Nah, problemnya sekarang pabrik logam Cu sebaiknya didirikan di mana? Di Tembagapura atau Surabaya misalnya. Yang normal, Surabaya atau di Cilegon atau di mana ya. Ini di Tembagapura atau di Surabaya. Lokasi yang cocok Surabaya misalnya. Data-data tersebut sangat kasar dan ini saya perkirakan tahun 2020 ya. Mana mau didirikan di Tembagapura atau di Surabaya misalnya. Kita lakukan analisis kuantitatif. Kita tidak mau jawaban yang kualitatif, kita harus kuantitatif kalau sejauh mungkin ya, meskipun kasar. Oke, sekarang basis perhitungan kita ambil 1 kg Cu, 1 kg tembaga logam murni ya. Sekarang kalau kita dirikan pabriknya di Tembagapura, harga bahan bakunya murah ini, Rp8 per kilogram. Jadi kalau di Tembagapura itu bahan bakunya murah, tapi biaya produksinya mahal. Kalau di Surabaya biaya produksinya lebih murah, normal ya, lebih murah daripada di Tembagapura. Namun harus ngangkut batuan dari Tembagapura ke Surabaya. Mana yang lebih menguntungkan, lebih visible ya. Pabrik di Tembagapura misalnya. Harga bahan bakunya berapa? Untuk 1 kg Cu itu butuh ore berapa? 3% kadarnya, berarti 100 kg ore per 3 kg Cu. Kali harganya Rp8 per kilogram ore ya. Itu adalah harga bahan bakunya adalah Rp270 untuk menghasilkan 1 kg Cu di Tembagapura, harga bahan bakunya. Biaya produksinya untuk 1 kg Cu dibutuhkan Rp40.000
per kilogram Cu itu kalau normal. Tapi karena di Tembagapura maka biaya produksinya menjadi 4 kalinya. Jadi 1 kilogram Cu kali 40.000 ya, 40.000 rupiah per kilogram Cu, 40.000 ya, 40.000 rupiah per kilogram Cu kali 4 itu adalah 160.000 rupiah. Jadi biaya total 160.000 rupiah ditambah bahan bakunya jadi 160.270 rupiah. Itu untuk menghasilkan 1 kilogram Cu. Padahal Cu itu lakunya hanya kalau di ketentuan tadi sekitar hanya 88.000 rupiah. Jadi pabrik rugi kalau didirikan di Tembagapura. Oke, sekarang bagaimana kalau pabrik di Surabaya? Bahan bakunya berapa? 1 kilogram Cu sama dengan tadi ya 100 kilogram ore per 3 kilogram Cu karena 3%. Harganya Rp8 per kilogram ore itu adalah Rp270 untuk menghasilkan 1 kilogram Cu. Tapi kita harus bayar ongkos transport nih. Ongkos transportnya berapa ya untuk 1 kilogram Cu itu? 1 kilogram Cu kali ore-nya yang harus diangkut berapa? Ya tadi sama 100 kilogram ore per 3 kilogram Cu. Ongkos transport adalah tadi 0,2 rupiah per kilogram ore, tapi kilogram apa saja ya, dianggap kira-kira segitu, per kilometer. 0,2 rupiah per kilogram ore per kilometer. Kali jaraknya Surabaya atau dari Tembagapura ke Surabaya, saya hitung kasar saja, saya perkirakan kasar saja 4.000 km. Nah, ini untuk penyihatan satuan tadi ya, cek. Nah, ketemunya Rp26.700 untuk menghasilkan 1 kilogram Cu. Jadi, biaya produksinya adalah berapa sekarang? Masih belum total, masih biaya produksi saja. Untuk per kilogram Cu Rp40.000. Normal ini di Surabaya, tidak harus sekalikan 4. Jadi 40.000. Jadi biaya total adalah biaya bahan baku, ongkos transport, dan biaya produksi. Itu total Rp66.970. Rp66.970. Jadi pabrik untung Rp21.030 per kilogram Cu. Karena harga logam Cu adalah Rp88.000 per kilogram. Jadi untung. Jadi kalau dari ini, perbandingan ini, kuantitatif kasar ini tadi, lebih baik pabriknya didirikan di Surabaya. Namun ada pertimbangan yang lebih bijaksana, ini engineering judgment ya. Kita dirikan aja pabrik konsentrat di Tembagapura. Karena pembuatan konsentrat itu relatif murah biaya produksinya. Lalu pabrik Cu di Surabaya. Jadi nanti kita membuat konsentrat di tempat yang mahal, tidak apa-apa. Karena biaya pembuatan konsentrat itu tidak terlalu tinggi. Kemudian pabrik Cu-nya di Surabaya. Nah, kita harus juga ngangkut bahan. Mahal juga nih. Oh enggak, sekarang beda. Karena tadi yang diangkut batu. Itu harus banyak sekali. Karena apa? Karena kadarnya hanya 3%. Nah, kalau sudah menjadi konsentrat, itu yang diangkut lebih sedikit bahan bakunya. Karena apa? Dia kadar Cu-nya sudah 30%. Jadi batuan yang ikut itu enggak banyak. Ya, jadi ongkos transportnya bisa mahal. Kita lihat. Kita hitung sekarang. Bahan baku ore-nya adalah 1 kg Cu kali 100 kg ore per 3 kg Cu, 3% tadi ya, kali Rp8 per 1 kg ore. Itu sama Rp270 sama dengan tadi. Nah, biaya produksi konsentrat sekarang adalah 1 kg kali 2.000 per kilogram Cu.
Tapi di Tembagapura berarti harus dikalikan 4. Biaya konsentrat di sana juga lebih mahal. Memproduksi konsentrat di sana lebih mahal. 4 kalinya. Jadi katakanlah Rp8.000. Sekarang kita mentransport konsentrat kita dari Tembagapura ke Surabaya. 1 kilogram CU. Nah, sekarang kadarnya bukan 3%, tapi 30%. Jadi 100 kg konsentrat per 30 kg CU. Ya. Jadi 1 kg CU mengandung, 100 kg konsentrat mengandung 30 kg CU, 30% tadi. Kemudian ongkos transport sama 0,2 rupiah per kilogram konsentrat kali per kilometer. Jaraknya sama 4.000 km. Ketemunya adalah 2.670. Nah sekarang biaya produksi CU dari konsentrat. Sudah sampai di Surabaya, konsentratnya diproduksi 1 kg CU kali, nah biaya produksi dari konsentrat ke logam CU, kalau dari awal dari ore tadi adalah copper ore tadi 40.000, kalau dari copper ore menjadi konsentrat 2.000, berarti kalau dari konsentrat ke logam itu hanya berapa? 40.000 dikurangi 2.000, 38.000 per kilogram CU. Jadi ini harganya adalah, atau biaya produksi CU dari konsentrat 38.000. Biaya total sekarang berapa? Dari bahan baku, biaya produksi konsentrat, transport konsentrat, kemudian produksi CU dari konsentrat. Itu sudah ada angkanya semua, tinggal dijumlah. Itu ketemunya Rp49.940 per kilogram CU. Pabrik untung berapa? Rp39.060 per kilo CU ya. Per kilo CU ya. Nah, ini lebih banyak untungnya. Kalau tadi pakai di pabriknya di Tembagapura pabrik rugi, pabrik di Surabaya untung sebanyak Rp21.000 per kilogram CU. Kalau di pabrik konsentrat di Tembagapura dan pabrik logam tembaganya di Surabaya misalnya, itu pabrik untung Rp39.060 per kilogram CU. Jadi keputusannya dipilih alternatif 3 tadi. Pabrik konsentrat di Tembagapura, pabrik CU di Surabaya. Kenyataannya gimana? Ya pabrik konsentratnya ada di Tembagapura, ada sana di Freeport yang pabriknya ada di Tembagapura sana. Itu menghasilkan apa? Konsentrat dari copper ore ya. Kemudian konsentratnya bisa diangkut entah ke Surabaya atau ke kota lain. Pabriknya di Surabaya ada, untuk CU itu adalah copper smelter namanya. Itu di Surabaya ada. Jadi sesuai dengan kebijakan ini tadi. Dari pabrik konsentratnya di Tembagapura dan pabrik CU-nya di Surabaya. Jadi cocok dengan analisis kasar nih tadi. Ya, dulu ya sudah pandai orang buatnya, mempertimbangkannya. Dan tentunya mereka pertimbangannya jauh lebih teliti daripada yang kasar nih tadi ya. Tapi kita memberikan gambaran, inilah contoh analisis sangat kasar untuk engineering judgment tadi. Quantitative engineering judgment. Meskipun sangat kasar ya, tapi bisa memberikan gambaran awal untuk langkah-langkah berikutnya. Oke. Kita tinjau kasus berikutnya. Ini ada problem peningkatan efisiensi termis dengan lensa ini. Di kuis termodinamika fundamental dari Louisiana State University, Amerika Serikat tahun 85. Saya kebetulan masih kuliah di sana.
Saya ingat ini pertanyaan dari dosen saya dulu, dosen termodinamika, kuis termodinamika dari dosen saya dulu tahun 85, udah lama sekali. Saya kebetulan ingat, saya tulis ini sebagai contoh, bagus contohnya. Pada proses konversi energi panas menjadi energi mekanis, jadi PLTU misalnya, pembangkit listrik tenaga uap, itu kan ada tahapan mengubah energi panas menjadi energi mekanis, ya. Dikenal parameter efisiensi termis, kita singkat ET saja, yaitu rasio, bisa dinyatakan dalam persen, dari energi mekanis diperoleh terhadap energi panas input. Jadi kalau ingin menghasilkan energi panas 100, maka energi mekanis yang diperoleh itu tidak 100, tapi lebih kecil, ya. Nah, itu rasionya namanya efisiensi termis. Karena dari termodinamika kita tahu bahwa energi mekanis itu lebih berkualitas daripada energi panas, ya. Ada teorinya itu. Jadi kalau dari ini efisiensinya itu adalah kalau panas 100 diubah menjadi mekanis, itu yang bisa jadi mekanis tidak 100 tapi kurang dari 100. Nah, faktor efisiensinya itu namanya efisiensi termis, thermal efficiency, atau kita singkat ET, efisiensi termis. Tentunya diinginkan nilainya sebesar mungkin. Jadi unit-unit pembangkit energi mekanis inginnya efisiensi termisnya setinggi mungkin, ya. Mesin motor kita itu juga termasuk ini, mengubah energi panas menjadi mekanis. Karena bahan bakarnya itu dibakar dulu menjadi panas, lalu panas diubah ke mekanis untuk menggerakkan motor atau mobil, ya. Tentunya diinginkan nilainya sebesar mungkin. Dari konsep termodinamika diperoleh bahwa nilai maksimum efisiensi termis itu dapat diperkirakan dengan rumus ini, efisiensi termis sama dengan 1 min T min per Tmax kali 100%. Tmax adalah suhu sumber panasnya. Di dalam pembangkit energi mekanis ada sumber panas, ada zat yang suhunya tinggi dari pembakaran bahan bakar misalnya, yuk. Kemudian ada T-min, suhu sumber dingin, ya, pendinginnya. Nanti misalnya steamnya itu kalau habis untuk mutar turbin didinginkan sampai mengembun, nah ini suhunya berapa, itu adalah suhu terendah dari sistem pembangkit itu. Jadi 1 min T-min per Tmax. Nah, kelihatan gimana ini? Kelihatan bahwa kalau Tmax-nya makin tinggi, T-min per Tmax-nya makin kecil, atau 1 min T-min per Tmax-nya makin besar, atau efisiensi termisnya ini makin besar. Jadi kalau ingin efisiensi termisnya tinggi, itu sebaiknya sumber panasnya pada suhu yang lebih tinggi, ya. Tmax-nya dinaikkan. Maka mobil-mobil yang efisiensi bensinnya itu bagus itu biasanya mesinnya beroperasi pada suhu lebih tinggi, ya. Ya, tentunya konsekuensinya apa? Mesinnya tidak begitu awet, kecuali kalau diperoleh logam yang bisa lebih tahan terhadap panas. Nah, terlihat bahwa makin tinggi Tmax, efisiensi termis makin tinggi. Nah, sekarang misalnya suatu sistem pembangkit energi mekanis memakai sumber panas dari pembakaran fuel dalam furnace, ya, dapur, ya. Juga dalam furnace adalah kita sebut Tmax, jadi sumber panasnya 500 derajat Celcius atau 773 Kelvin. Suhu sumber dinginnya biasanya ada air pendingin, ya, untuk itu, dan bisa mendinginkan steamnya, ngembun sampai suhu berapa itu
saya sampai 80 derajat Celcius atau 353 Kelvin. Dari 500 derajat Celcius Tmax-nya sama dengan 773 Kelvin. Oh ya, tadi perlu disebutkan bahwa rumus ET sama dengan 1 min T min per Tmax itu Tmax dan T min-nya harus dalam Kelvin ya, dalam suhu absolut. Jadi kondisi existing dari unit yang sudah jadi itu Tmax-nya 500 dalam furnace, gas dalam furnace, kemudian T min-nya adalah 80 derajat Celcius. Seorang inventor, penemu yang hebat ini, menyatakan bahwa dia bisa membuat lensa yang tahan panas sehingga bisa dipasang pada dinding furnace. Lensa dipasang di dinding furnace dan bisa memfokuskan pancaran sinar dari gas dalam furnace. Sinar dari panas, sinar yang bawa panas dari dalam furnace ini dilewatkan lensa sehingga terfokuskan ke titik tertentu ya. Sehingga pada titik api lensa akan diberi suhu Tmax 900 derajat Celcius, itu klaim dari penemunya. Atau kalau 900 derajat Celcius adalah 1173 Kelvin. Jadi lebih tinggi dari semula 773 Kelvin. Nah, ini suhu 900 Celcius ini atau 1173 Kelvin itu bisa dipakai sebagai sumber panas. Dengan ini nanti sistemnya dipanasi dengan panas yang tinggi dari fokus lensa tadi. Dengan ini diharapkan nilai efisiensi termis bisa naik. Nah, sekarang dihitung dengan rumus tadi. ET mula-mula 1 min T min per Tmax, jadi rumusnya ini T min per Tmax tinggal dimasukkan saja. Mula-mula suhu Tmax-nya 773, ketemu efisiensi termisnya itu 54,3%. Nah, kalau dengan lensa tadi difokuskan terus jadi suhunya naik menjadi 900 derajat Celcius atau 1173 Kelvin, maka efisiensi termisnya bisa naik menjadi 69,9%. Nah, ini kan banyak ini. Naik dari 54,3% menjadi 69,9%. Sekarang sudah diminta menganalisis bagaimana prospek penemuan ini untuk diaplikasikan di dunia nyata. Kira-kira perlu distudi lebih lanjut enggak ini? Perlu dirancang dengan detail atau buat pilot plan dan sebagainya, mengeluarkan biaya banyak enggak ini untuk mengeksplor ini, mencoba ini, menjalankan ini. Nah, sebelum kita menjalankan itu kita mesti lihat-lihat dulu ini proses ini kira-kira feasible enggak ya? Wah, kira-kira gimana? Engineer tugasnya memang kayak gini nih. Pakai ilmu apa ya? Enggak tahu, terserah. Yang penting ini visible apa tidak ya. Nanti kita ambil keputusan buat engineering judgment. Kita lakukan analisis. Ya, ini gampang sekali ya jawabannya. Dari konsep dasar sains, usulan ini tidak logis. Loh, tidak logisnya gimana ya? Kelihatannya ya oke-oke saja ya. Logis ya. Tapi kalau kita sudah belajar teknik kimia, ini tidak logis. Pada usulan tersebut, panas dipindahkan langsung lewat lensa dari tempat bersuhu 773 Kelvin di dalam furnace ke tempat di fokus dari lensa tadi, titik api lensa. Suhunya berapa? 1173 Kelvin, lebih tinggi. Padahal hukum utama perpindahan panas menyatakan bahwa panas berpindah langsung dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini kok mau pindah langsung panas dari suhu rendah ke suhu tinggi, jadi sudah tidak logis ya ini. Jadi unsur ini lupakan saja ya. Karena sudah tidak logis ya.
Jadi keputusan paling jelek itu tidak ide paling jelek itu tidak logis. Kalau yang visible atau tidak visible itu masih lebih baik ya. Tidak visible itu lebih baik. Yang paling lebih bagus adalah visible. Yang paling jelek itu tidak logis, lebih baik itu adalah logis tapi tidak visible. Lalu yang baik lagi adalah visible. Lalu yang paling tinggi, paling bagus itu adalah kalau optimum. Tapi kalau untuk optimum itu sulit ya. Jadi kalau keputusan perancangan teknis biasanya tidak sampai betul-betul optimum. Tapi hanya dekat-dekat dengan optimum saja ya. Jadi tidak logis karena ini memaksa memindahkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi tuh ini. Nah ini sudah tidak mengikuti hukum dasar perpindahan panas. Jadi kira-kira ini tidak logis. Jadi lupakan saja. Nah sekarang saudara bisa bertanya-tanya, bisa dipertanyakan mengapa sebuah lensa dapat mengarahkan energi panas sinar matahari. Kalau anak-anak kecil itu dulu zaman saya kecil sering main-main pakai lensa itu, mengarahkan energi panas dari sinar matahari. Kalau kita kena matahari kan, sinar matahari kan tidak apa-apa. Ya merasa panas tapi masih oke aja ya. Tapi kalau sinar matahari itu kita lewatkan lensa dan dipusatkan di titik fokusnya, titik api lensa, maka suhunya tinggi sekali. Bahkan kalau anak kecil dulu, zaman kecil dulu, kalau kita punya kertas kecil-kecil itu, kita bakar pakai sinar matahari dari yang kita fokuskan dengan lensa itu bisa. Jadi terus kertasnya terbakar itu. Loh, ini kok bisa ya? Pindahkan panas dari yang tadinya tidak terasa, terus sekarang kok menjadi bisa sampai pindah ke tempat lewat lensa yang suhunya lebih tinggi sampai bisa bakar kertas ya. Kok bisa? Berarti tidak berlawanan dengan konsep yang disebut di atas tadi. Konsep perpindahan panas. Silakan direnungkan jawabannya berbasis teori-teori yang ada ya. Silakan. Kenapa kok demikian? Nah, itu tetap harusnya saudara bisa cari jawabannya sendiri. Silakan direnungkan jawabannya berbasis teori-teori yang ada. Ini contoh adalah bagaimana kita mengkaji ya secara kuantitatif kasar ide-ide itu kira-kira visible apa tidak ya. Perlu diingat kata-kata Profesor Lem yang saya sebutkan di video ke-8 bahwa penemuan di laboratorium yang kebanyakan itu tidak visible untuk dipraktekkan tidak visible dipraktekkan di dunia nyata di dalam skala besar karena menghadapi berbagai batasan-batasan dunia nyata. Lalu perbandingannya berapa menurut Profesor Lem tadi? Bisa hanya 1 dari 100 penemuan di laboratorium itu. Jadi kemungkinannya masih sangat kecil ya. Kemungkinan angkanya malah lebih ekstrim dari itu tadi. Mungkin 1-200, 1-300 ya. Tapi sebagai aman itu Prof. Lem tadi menyebutkan 1/100. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau ada hasil penemuan laboratorium, wah ini bisa memecahkan masalah real di lapangan. Masih belum tentu ya, masih 1/100 kalau pakai angkanya Profesor Lem. Oke, ini kita akhir dulu video ke-9. Nanti kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Terima kasih.